Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Al-thalithu, baris ke-6. Al-thalithu ayyubadira. Al-thalithu ayyubadira bitahsilil ilmi syababahu. Ini udah ya? Udah kemarin dari Ar-Rabi. Jadi kemarin itu hendaklah yang namanya penuntut ilmu itu bersegera ya, bersungguh-sungguh dalam mencapai ilmu tahsil. Kapan itu masih muda dan pada waktu-waktu umurnya, dan jangan tertipu ya dengan khidak, bujukan khidak. Wa alla yaghtarra itu wala yaghtara asalnya wa'an, ada wa'an la yaghtarra, dan hendaklah jangan sampai tertipu. Yaghtarra yaghtar, ghurur itu tipuan. Apa namanya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata itu perhiasan. Illal mata', al-ghurur itu yang menipu, ghururan. Kalau ightarra itu tertipu, dirinya sendiri tertipu. Ightarra yaghtar, asalnya ightarara yaghtariru. Ightarara yaghtariru, jadi ightarra yaghtar. Ra-nya ada dua, gharra. Gharra yaghurru. Kalau setiap ada huruf 2 dan 3 itu sama ya, madda yamudu asalnya madada. Madada. Dhalla asalnya dolala. Dolala maka jadi dhalla. Itu namanya kalau dalam ilmu nahwu fi'il double, fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af, kata kerja mudha'af yang hurufnya itu double. Dhalla yadhillu asalnya dolala yadlilu. Dolala yadlilu, karena ribet jadi dhalla yadhillu, sesat. Ada lagi dalla yadullu, asalnya dalala yadlulu. Dalala yadlulu jadi dalla yadullu, menunjukkan. Itu namanya fi'il double, mudha'af. Dhaif, mudha'af. Fi'il yang double. Wala yaghtarru asalnya wala yaghtariru. Wala yaghtariru, kenapa dibaca yaghtarra? Karena ada an. Mana annya? Di atas tuh. Asalnya ats-tsalitsu an yubadira. Di bawahnya wala yaghtarra, asalnya wa an la yaghtar. Jadi annya enggak disebut dua kali. Namanya wawunya wawu athaf. Wawu yang hukumnya sama dengan kalimat sebelumnya. Wala yaghtarra bi khida'it taswif, jangan sampai tertipu dengan bujukan-bujukan nanti. Wa takmil, dan entar sama tuh. Saufa nanti, amala entar sama aja. Tapi kalau taswif itu dalam arti menunda-nunda. Tapi kalau takmil itu diambil dari kata amal. Dari hamzah amal. Amal itu angan-angan.
nanti bakalan begini nih, nanti bakalan begini nih. Itu namanya takmil, amalah. Tulul amal, panjang angan-angan, tulul amal, bukan tulul amal, pakai hamzah amal. Makanya salah baca, salah arti ya. Amal sama amal beda. Kalau amal itu angan-angan, tapi kalau amal ya amal, amal yang kita tahu, amal perbuatan. Jadi kalau taswif itu menunda-nunda, saufa, nanti. Tapi kalau takmil itu amalah. Ntar begini, ntar bakalan begitu. Ngebayangin yang enak-enak doang. Tidak mau dapat resiko yang jelek-jelek. Pokoknya di pikiran dia yang enak-enak aja dah. Nanti juga pinter sendiri, nanti juga gampang lah begini. Menghayal pengen jadi ulama besar tapi nggak mau belajar, itu namanya takmil. Karena menghayal akibatnya banyak hayalannya doang tapi belajarnya enggak. Jangan sampai tertipu dengan bujukan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap waktu itu yang berlalu dari umurnya itu nggak bisa diganti, nggak bisa ditukar. La badalalaha, tidak ada penggantinya. Wala iwadha anha, dan tidak ada tukerannya. Dan itu yang orang yang ketiga. Ar-rabi' yang keempat. Ar-rabi'u yang keempat. Kalau susunan dibacanya rabi'u, fa'ilun, rabi'un. Tapi kalau arba'atun itu namanya 4. Wahid 1, isnain 2, salasah 3, arba'ah 4. Tapi kalau susunan al-awwalu, as-tsani, as-tsalisu pakai kalimat fa'ilun, rabi'un, ar-rabi'u yang keempat. Ayyaqna'a, nah ini yang paling penting. Ayyaqna'a, hendaklah yaqna'a seseorang itu, yaqna'a merasa qanaah. Tahu qanaah kan? Merasa cukup. Merasa cukup, qanaah. Minal quti, dari qut, bahan pokok, dari sembako, dari makanan, qut. Kalau kita zakat, maka zakatnya itu harus sesuai dengan qut. Qut itu adalah makanan yang dimakan di negeri tempat kita zakat. Kalau kita lagi di Papua lagi kerja, terus kita zakat, maka zakat kita harus pakai sagu, jangan pakai beras. Nanti orang Papua nggak makan. Jangan pakai jengkol, Papua. Kecuali kalau itu bangsa makanan tiap hari jengkol bahan pokoknya. Nah begitu juga pakai beras. Kenapa pakai beras? Karena kita hidup di orang umumnya makannya beras. Bagaimana kalau pakai duit? Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh pakai duit. Ya. Jadi besok-besok kita nih usahakan kalau zakat fitrah jangan pakai duit. Kenapa? Resikonya kalau kita zakat pakai duit itu disalahgunakan. Padahal tujuan zakat itu adalah qut, bahan pokok. Zaman dulu yang namanya bahan pokok itu beras. Maksudnya yang dimakan. Tujuannya apa? Supaya di hari raya itu orang-orang yang miskin itu hatinya besar. Karena bisa makan minimal bahan pokok. Nah kalau dikasih duit tadi di kuota lagi. Resikonya besar. Tapi boleh nggak? Kalau dibilang boleh, tapi itu mazhab lain. Kecuali kita kepepet, kita punya kampung. Dari kemarin kita udah kelalen, ntar dah gampang lah. Tahu-tahu tuh toko beras tutup semua nih udah malam-malam. Nah besok jadwal bis udah pagi-pagi, gimana nih udah pepet? Terpaksa dah, tapi harus 2 kali lipat. Kalau total beras 3,5 liter itu 35.000, maka kita harus zakat 70.000. Kalau bisa 100.000. Salah sendiri biar kapok besok-besok. Jangan mau kita nih jadi panitia zakat, ada orang Pak, saya zakat apa? Zakat fitrah berapa? 35.000. Jangan mau tolak. Biar tegas. Besok-besok itu orang tahu bahwa nggak sah zakat pakai duit.
ya. Jadi diusahakan zakat fitrah itu yang terbaik. Apa yang terbaik? Sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu pakai qut, bahan pokok. Nah, terus tempat kita zakat itu kapan sih? Zakat itu kan mepet-mepetnya malam takbiran sampai imam itu takbir Idul Fitri, takbir sholat Id maksudnya. Nah, kalau kita zakat itu afdaliyahnya, waktu afdal itu malam takbiran afdalnya. Tapi kalau zaman sekarang kan karena panitia tuh ruwet ya, urusannya banyak, panitia juga perlu belanja. Kalau zaman dulu panitia ikhlas-ikhlas dulu. Ya mendona di musola. Nah, mau ngapain? Kalau zaman sekarang panitia juga mau kabur juga malam takbiran. Ayo ibu-ibu, udah 10 hari lagi, ayo buruan ngumpulin zakat. Karena malam takbiran saya mau keliling kan gitu kan. Kalau zaman dulu kan yang panitia zakat tuh ikhlas semua tuh, aki-aki semua. Kalau zaman sekarang anak mudanya pengen kabur juga nonton petasan kan. Jadi pengennya beres 2 hari 3 hari sebelum malam takbiran. Itu pun tetap aja ada yang kebocoran tuh. Masih ada aja tengah malam takbiran ada yang zakat. Memang afdalnya malam sampai imam itu takbir pada rakaat pertama, takbiratul ihram pada sholat Idul Fitri. Baru selesai itu waktu waktu zakat. Nah, kalau udah kelewat gimana? Ya, itu mana sedekah. Ya, kita nih zakat, kita tunda, tahu-tahu besok keburu sholat Id, jatuhnya sedekah. Artinya kena dosa. Artinya kena dosa kecuali ada yang ditunggu. Dan yang ditunggu ini adalah kerabat dekat. Ya, kerabat dekat sekali. Tetangga kita punya sepupu. Kita udah janjiin nih, ya. Bukan sepupu, kalau zakat biasanya ya sepupu bisa. Atau saudara ya sepupu bisa. Kita janjiin dia nih, dia belum ngambil ya, karena motornya mogok kita juga nggak bisa nganterin, repot segala macam. Tungguin sampai besok dah, nggak apa-apa, karena udah diniatin keluar. Jadi afdalnya memang malam. Jadi kadang-kadang mepet tuh. Jadi mau nggak mau pakai uang dah. Maka harus 2 kali lipat, kalau bisa dilebihin lagi 3 kali lipat. 100.000 kalau sekarang. Wa an yaqna'a minal qut, dan hendaklah dia yaqna'a berqanaah cukup minal qut daripada makanan pokok, ya. Nah, kalau kita zakatnya ini di jalanan misalkan, ya. Kita tunda terus pulang kampung, terus jalan ke bawah tuh. Ya, kita bawa zakatnya, kita pikir bakal di kampung aja dan ntar nih keburu kali ke Madura nih malam takbiran kan gitu kan. Tiba-tiba macet di Brebes, udah malam takbiran, maka kita zakatnya di Brebes. Jadi zakat itu kapan kita berada di waktu zakat, di situ kita zakat. Kalau memang kita yakin betul bahwa mobil kita nggak akan bergeser sampai sholat Idul Fitri, kejebak, stuck. Kayak tahun berapa tuh? Exit Brebes belum dibuka. Waduh, banyak yang mati tuh. Saya ngalamin tuh, ya. Tidur lihat telur asin, bangun tidur telur asin, 24 jam dia telur asin. Brebes juga sampai pegal banget. Nyari pop mie aja susahnya setengah mati. Itu Alfa sama Indo udah dirampok semua tuh, habis semua. Yang namanya biskuit, wafer habis. Ngalamin banget. Jadi kalau kita zakatnya kita bawa, terus tiba-tiba habis waktu di jalanan, maka di jalanan itu kita zakat. Ya. Begitu juga orang kampung, orang mana-mana pendatang ngontrak di sini baru sehari 2 hari, ya. Terus dia ada niat zakat di kampung, dia mau pulang kampung, harusnya pada saat dia mau zakat dia zakat dulu. Ya, di sini tinggalin, atau dibawa aja nggak apa-apa di jalanan, nanti zakat di jalanan, bisa juga begitu. Jadi mana tempat yang memungkinkan kita zakat pada waktu yang afdal? Afdalnya memang malam, ya, malam. Kalau zaman sekarang orang zakat itu dari jauh-jauh hari, sebenarnya itu waktu biasa-biasa aja. Waktu sunnah, waktu boleh, waktu jawaz boleh, ya. Supaya kita ini nggak repot.
Kalau zaman dulu orang tidak banyak sibuk urusan dunia, maka mereka sempat ngurus zakat dalam waktu 1 malam. Kalau zaman sekarang kita banyakkan urusan, akhirnya dari jauh-jauh hari kita udah urusin tuh waktu zakat. Nggak keuber cuma 1 malam, karena memang masyarakat udah padat. Nah, kalau kita mau zakat yang kira-kira kita nggak olah, misalkan zakatnya secara langsung, bukan ke musola, bukan ke masjid, yang nggak bakal diaduk-aduk lagi, maka kita pakainya malam aja udah. Dapat waktu afdal itu paling bagus. Kecuali kalau kita zakatnya mau di musola atau di masjid, maka dari jauh-jauh hari boleh. Itu ada keutamaan-keutamaan tertentu. Wal libasi, dan dari pakaian. Hendaklah seseorang yang menuntut ilmu itu, nih sini cocoknya buat santri nih pasal keempat ini. Hendaklah orang yang menuntut ilmu, kita juga cocok sebenarnya. Itu merasa cukup dari bahan pokok, wal libas, dan pakaian. Maksudnya kalau lagi ngaji nggak usah ribet sama urusan makanan dan urusan pakaian. Kalau kita mau menuntut ilmu, jangan jadi minder, jangan jadi malu gara-gara bajunya itu aja. Nah, kalau dulu santri itu maksudnya ya santri paling 2 setel 3 setel udah, sampai kucel sampai bulu tuh dipakai terus. Tahlilan, sholat Jumat dipakai, pecinya itu yang hitam sampai jadi merah. Santri itu ya. Saking nggak punya duit itu. Nah, itu harus merasa cukup itu, ya. Harus merasa cukup. Jangan berpikiran lagi belajar bajunya harus yang rapi-rapi. Memang kalau lagi masa belajar ya kayak gitu. Memang kalau lagi masa belajar ya kayak gitu. Bima tayassara, dengan apa-apa yang mudah. Tayassara, yang mudah. Ya. Maksudnya bajunya tuh yang lapang, jangan pakai baju kalau zaman dulu kita santri ini dilarang banget pakai celana lepis. Karena kalau pakai celana lepis itu kan ketat. Itu ganggu konsentrasi. Walaupun kalau lagi digebuk pakai rotan nggak berasa enaknya itu celana lepis. Itu zaman dulu kalau di pesantren kalau pakai celana lepis pas digebuk ternyata antang-antang aja itu disuruh copotin, dan copotinnya diempang sambil nyelam. Jadi pakai celana dalam diempang. Pada saat itu direndam, pada saat itu juga hafal Yasin. Ada lagi yang pakai sarung dalamnya pakai buku tulis deh, karena ada kebiasaan digebuk dia udah hafal ya, gue bakalan digebuk. Pakai buku tulis pas digebuk plepok suara kertas. Jadi kalau pakai baju bima tayassara, pakai baju tuh yang renggang-renggang, jangan baju yang ketat. Ya. Jangan baju yang udah kisut dipakai, yang renggang-renggang, yang enak-enak. Ya. Makanya kita dianjurkan pakai kain sarung. Jadi haruslah kita merasa cukup dari makan dan berpakaian. Maksudnya jangan banyak angan-angan dengan makanan yang enak-enak atau pakaian yang bagus-bagus. Namanya juga masih belajar. Kalau udah jadi guru mah antang aja mau ngapain juga. Dulu ada Syekh Abdul Qadir Jailani, punya karomah luar biasa. Satu waktu itu beliau lagi makan ayam. Kan enak bener tuh. Makan ayam, ayamnya dibakar, dipanggang. Tiba-tiba datang orang tua murid. Ya. Pas lagi makan tuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Marah-marah tuh orang tua murid itu. Karena melihat anaknya yang lagi belajar itu kurus-kurus. Ini engkau guru macam apa nih? Kok muridnya ceking-ceking, engkau makan enak-enak? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong gini, kamu suruh bangun itu tulang-tulang ayam tuh yang udah hancur, kamu suruh bangun. Kata itu orang tua, mana mungkin dia udah hancur bisa jadi hidup lagi. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sama saya bisa tek bangun deh. Itu ayamnya bersatu lagi dan bangun. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau anakmu sudah bisa melakukan apa yang saya lakukan, boleh makan seenak dia. Maksudnya apa itu? Artinya dia sendiri perjuangan dulu masih belajar gitu. Begitu udah jadi guru dia enak. Tapi kan dulu
la ya'rifun nas wala ya'rifuna. 25 tahun enggak kenal manusia dan tidak dikenal manusia, bahkan hidup di hutan, makan buah, buahnya habis, makan binatang yang bisa dimakan, binatangnya habis, saking itunya tinggal makan daun, sampai kulitnya hijau dan buang air besar warnanya hijau. Itu perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani ketika nuntut ilmu. Begitu udah jadi besar, orang lihat cuma enaknya doang. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bawa anakmu pulang dan jangan pernah kembali lagi. Maaf Tuan Syekh, gini, kalau gitu saya serahkan, nggak apa-apa dah, anak saya mau digebuk, mau dibunuh, nggak apa-apa. Maksudnya gitu. Udah saya pasrahin dah, saya percaya sama antum. Enggak, udah Allah tutup batin anakmu. Makanya kalau kita belajar nitipin anak ke satu guru, jangan pernah membantah apa yang dilakukan guru. Nanti keberkahannya dicabut. Kalau gurunya ngambek, anaknya udah susah masuk ilmu. Nggak akan pernah masuk ilmu ke batin anaknya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan sebab engkau membantah perbuatanku terhadap anakmu, maka Allah sudah tutup hati anakmu untuk menerima ilmu. Silakan bawa pulang, saya nggak butuh lagi anak. Fabi sabri ala adnal aishi. Fabi sabri dan juga atau maka ya, fabi sabri maka dengan juga kesabaran ya. Ala adnal aishi terhadap, ala itu terhadap ya. Adnal aishi, adna itu yang rendah, al aishi daripada kehidupan. Maksudnya hendaklah bersabar dari kehidupan yang lagi sulit, yang lagi rendah ya. Tujuannya apa? Yanalu sa'atal ilmi. Tujuan hidup yang sulit bagi seorang pelajar adalah supaya dia meraih luasnya ilmu. Kalau hidupnya udah enak, biasanya susah menerima ilmu. Kenapa? Karena fasilitasnya udah serba gampang, perjuangannya kurang. Tapi kalau dia perjuangannya banyak, perjuangannya berat, maka lebih serius dalam mendapatkan ilmu, dan ilmunya juga kapasitasnya lebih besar, lebih banyak yang didapat. Kalau kita dimanjakan dengan fasilitas yang mudah, maka cenderung jadi males. Zaman dulu saya punya buku Sun Gokong 2 jilid. Harusnya ada 3 jilid, 1 jilidnya belum dibeli lagi, jilid ketiga. Itu ada cerita unik tuh. Ya, itu cerita fiktif, tapi ada hikmahnya. Ada seorang biksu muda culun. Ada juga kakak-kakaknya ini 10 orang, bandel-bandel, tengil-tengil. Sama gurunya disuruh cari air ya, ke dasar sumur atau kemana aja, ke sungai kemana, cari air buat kumpulin ke atas kuil, karena kuilnya ada di atas gitu. Tapi dengan syarat cari jalan yang berbeda-beda, tidak boleh ketemu satu sama lain. Tapi yang 10 ini, yang kakak-kakaknya ini yang bandel-bandel sekongkol nih, kita cari jalan yang sama. Tapi yang culun ini biarin dia cari jalan yang susah ya. Akhirnya kata yang 10 ini, saya pilih jalan yang ini, karena dia udah hafal, udah kakak ya, yang gampang dipilih. Nah ini si culun ini cari jalan yang susah, kamu cari jalan yang itu, yang ditunjuk yang susah. Nah karena jalanannya gampang, akhirnya yang 10 ini sendal gurau sepanjang jalan, ketawa tiwi ya. Tanpa terasa waktu udah gelap, belum dapat air, dapatlah dikit. 10 orang bersekongkol dapat air cuma 1/4 ember. Tapi yang jalannya susah dapat air 1 ember. Mananya beda. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang dengan kelapangan itu orang menjadi lalai. Orang menjadi serba mudah, serba gampang, apa-apa gampang. Apa-apa nggak perlu nanya, tinggal pencet Mbah Google. Mbah ini maksudnya apa? Padahal nggak paham-paham banget. Nah bahayanya orang gitu sekarang. Wa jam'a syamlal qalbi. Wa jam'a syamlal qalbi, ini dari yanalu ya. Yanalu jam'a syamlal qalbi, syamlil.
Yanalu si'ata, yanalu si'ah bukan sa'at. Yanalu si'atal ilmi wa jam'a syamlil qalbi. Dia akan meraih jam'a syamlil qalbi, yaitu ketetapan hati. Jam'a itu kumpul, syamal itu anggota-anggota, atau syamal itu yang berpencar. Al-qalbi daripada hati. Maksudnya apa? Hati yang pecah itu bersatu. Maksudnya apa? Dengan orang itu sedikit makan, pakaiannya biasa aja dan sabar terhadap hidupnya itu, maka hatinya itu menjadi bulat, ya, menjadi bulat, tekadnya bulat, hatinya nggak mental tempe karena biasa susah, gitu maksudnya. Itu ada catatan kaki itu wafil mukhtar, dan di dalam lafaz yang lain wa jama'allahu syamlahu, dan Allah kuatkan hatinya. Wa jama'allahu syamlahu, jamaah mengumpulkan, Allah syamlahu, yang terpecah darinya, maksudnya Allah kuatkan hatinya. Ai ma tashattatat, ma tashattat, dan ai maksudnya apa-apa yang berpencar, bercerai-berai, min amrihi, dari urusannya. Jadi Allah sendiri yang akan urusin dia, ya, daripada urusan-urusannya. Apa min mutafarriqatil amali, dari macam-macam angan-angan. Maksudnya dari macam-macam angan-angan itu, dari angan-angan yang umumnya orang pengen pintar, ya kan? Pengennya dapat istri yang solehah, pengennya punya anak yang soleh dan soleh, pengennya dapat orang tua yang mendukung. Semua orang juga pengen, tapi dengan bersabar maka secara otomatis satu waktu itu Allah akan atur kayak gitu hidupnya, gitu maksudnya. Berapa banyak orang yang bersabar, ya, dalam berkawin, kelamaan gak kawin-kawin karena dia sibuk nuntut ilmu, karena ilmunya sudah mumpuni. Suatu waktu ditengok sama kiai, punya anak cakep lagi, jodohin. Atau minimal pengurus masjid, pengurus pesantren. Dulu bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini sabar, Janki Dausat, Musa Janki Dausat namanya. Musa Janki Dausat itu bahasa Persia, Janki Dausat. Satu waktu makan apel yang udah kemakan, ya, dikali. Ya, kalau kita ya bodo amat, nggak ada masalah. Nah, terus sama dia dimakan. Begitu dimakan perutnya mules, padahal udah dicomot. Dipikir ini kan bekas gompalan paling monyet nih makan kan, habis makan dibuang kali, perutnya mules. Akhirnya dia sadar, jangan-jangan yang punya ini nggak ridho lagi. Dicari itu ke hulu sungai, mana yang kira-kira ada pohon apel. Ketemu kira-kira beberapa kilo. Wah, ada kebun apel nih, udah ditanya aja nih. Ada tuh bapak-bapak lagi bersihin rumput atau apa. Pak, kira-kira tahu nggak Pak yang punya pohon apel? Ya, saya sendiri. Ini saya nemu apel tapi udah digaruk, dikali, saya makan. Pas saya makan mules. Saya pengen minta ridhonya. Wah, itu berat katanya. Ini apel mahal, dikerjain nih bapak-bapak iseng juga lagi di prank. Berat itu apel mahal. Tapi kan apel ini dibuang dikali. Iya, tadinya saya cari-cari itu jatuh itu. Saya mau jual ini lumayan gitu. Saya nggak ridho, kamu harus ikut saya ke rumah. Wah, diikut. Syaratnya apa Pak? Kalau begitu kamu harus kawinin putri saya. Wah, alhamdulillah gitu ya. Pengen kawin apa? Tapi putri saya ini buta, tuli, bisu. Buta, tuli, bisu. Mau nggak kira-kira? Nah, karena emang harus udah dicerna kan. Nah, sementara ini apel udah dicerna, tapi katanya dapat ridhonya kalau dikawinin sama putrinya yang buta, tuli, bisu. Kalau nggak gitu saya nggak ridho, gimana dah? Akhirnya namanya orang soleh, ya nggak apa-apa, saya ridho deh kalau begitu, daripada ini nanti jadi bahan masuk neraka kan gitu. Begitu dikawinin, ini gratis ini karena buta, tuli, bisu kurang apa kan gitu.
Masih minta mahar juga, kepaketan. Udah, nikah saya, mahar saya pinjemin gitu. Nikah, begitu malam pertama pas dilihat isinya ternyata nggak seperti yang dibicarain bapaknya. Cakep, bisa ngelihat, bisa ngomong, cantik luar biasa, sempurna. Itu ibunya Syekh Abdul Qadir. Kenapa ya Pak itu dia? Bang Herudin, kenapa itu bukan gua ceritanya gitu? Ternyata yang dimaksud buta, tidak pernah melihat dunia luar. Tuli, nggak pernah dengar omongan orang, omongan tetangga, nggak pernah gibah. Bisu, nggak pernah ngomongin yang jelek-jelek. Hebat gitu. Wah, jarang perempuan kayak gitu. Itu buah dari apa? Buah dari kesabaran dari hidup yang susah. Salah satunya kayak gitu. Itu motivasi aja ya, nggak semua hidup kayak gitu-gitu amat ya. Nggak semulus itu juga. Itu salah satu kisah. Wa yatafajjaru fihi yanabiul hikam. Dengan sebab bersabar itu yatafajjaru, muncul tafajjaru ya. Kalau air itu keluar dari mata air, begitu digali pertama kali bar nyembur, nah itu tafajjar. Wa yatafajjaru, makanya kalau fajar pagi, fajar bentuknya cus. Enggak begitu tuh dia, bentuknya cus baru melebar. Makanya ada istilah fajar kadzib, fajar sodik kalau dalam ilmu fikih ya. Kalau fajar kadzib, fajar bohong itu maksudnya terangnya terang bohong, cuma satu gini doang kayak senter. Nah, itu waktu sahur, bukan waktu subuh. Tapi kalau fajarnya udah melebar, itu namanya fajar sodik, fajar bener, itu waktu subuh. Artinya kalau baru fajar kadzib, terangnya terang seperti senter, masih bisa makan. Tapi kalau udah fajar sodik, fajar yang udah melebar tuh, itu udah haram makan kalau bulan puasa, udah subuh. Wa yatafajjaru, dan menyembur fihi, dari buah kesabaran itu apa? Yanabiul hikami, yaitu mata air hikmah. Mata air hikmah, dengan sebab sabar maka akan membuahkan hikmah. Kalau orang yang belajarnya enak-enak aja, nyantrennya enak, sekolahnya enak, fasilitasnya lengkap, tiap bulan dikirimin uang sama bapaknya, pokoknya enak. Pulang-pulang begitu ke kampung pengennya dilayanin, nggak mau ngelayanin dirinya sendiri. Begitu dilepas di masyarakat bingung dia nggak bisa hidup. Tapi kalau kita ini biasa hidupnya pas-pasan, ya, nyari ilmunya susah, nyantren di tempat yang susah, maka hati kita lebih bulat menghadapi masyarakat. Orang yang sekolahnya enak, pulang-pulang maunya tinggal ceramah. Susah kalau dia tuh pulang itu harus kerja dulu, susah. Tapi kalau orang yang biasa nyantren itu jadi saulin, maka dia biasa. Kalau memang dia harus berdagang, kalau memang dia harus kerja, karena memang tujuan santri nggak mesti jadi ulama kan, bisa jadi apa aja. Qala Imam Syafi'i, berkata junjungan kita, imam itu di depan, amam. Berkata junjungan kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, la yuflihu, tidak akan beruntung, la yuflihu, tidak akan beruntung, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu. Tidak akan beruntung orang yang menuntut ilmu bi'izzatin nafsi, dengan kemuliaan nafsu. Maksudnya lagi belajar, lagunya udah kayak guru, baru belajar maunya enak-enak, gak mau yang susah-susah. Padahal ilmu itu seperti emas. Ala ilmu kadzahab, ilmu seperti emas. Atau ala ilmu izzun, la yunalu illa bitazallul. Ilmu itu mulia, tidak diraih kecuali dengan kehinaan. Atau ilmu seperti emas tidak diraih kecuali dengan menyelam, ngebor, terus dibakar. Habis dibakar prosesnya panjang baru jadi emas. Nah ini masih belajar, nggak sabaran, pengennya cepat.
pengennya instan dan pengennya mudah. Belajar itu harus ada laptopnya, harus ada HP-nya, harus ada kuotanya. Kalau nggak dikasih orang tuanya diamuk, sampai dibunuh kan gitu. Di mana-mana banyak anak pelajar bunuh bapak gara-gara nggak dibeliin motor. Gawat bener. Itu masih kecilnya begitu, pantas kalau udah gedenya pada demo kan. Udah jadi pengusaha muda. Masih udah berantem kan gitu ya. Bajunya bagus-bagus pakai batik, HP-nya keren-keren, pada jotos-jotosan. Mendingan kita ngaji sini kan. Pendidikannya kenapa? Dari kecilnya nggak bisa susah. Maka udah gede nggak biasa menghadapi masalah dengan kepala dingin, maunya panas terus. Karena setiap dia mau diturutin, itu namanya izzati nafsi, dengan kemuliaan nafsu. Wasa'atil ma'isyati, dan luasnya kehidupan. Luasnya kehidupan, pokoknya kalau yang hidupnya luas, itu ilmunya tidak akan beruntung Pak. Dia tidak akan jadi orang yang beruntung kalau menuntut ilmu dengan keluasan ilmu. Ini yang ngomong Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang lagi belajar itu nggak punya pulpen, nggak punya buku. Dia harus nulis di tulang, tulangnya diukir. Jadi rumahnya itu ada tempayan besar di pojokan, itu isinya tulang. Tulang itu kitabnya, kitab Imam Syafi'i. Jadi ibunya tuh punya tempayan, tadinya tempayan buat air malah jadi buat tulang. Walakin man talabahu bizillatin, akan tetapi orang-orang yang menuntut ilmu bizillatin, dengan kehinaan, bizillatin nafsi, dengan kehinaan jiwa, wa dhiqil aishi, dan sempitnya hidup, wa khidmatil ulama'i, dan khidmah, berbakti kepada ulama, aflaha, akan beruntung. Nah ini qad aflahal mu'minun, alladzina hum ala salatihim khusyin. Itu apa? Ya salatihim khusyun. Kalau jadi makmum di belakang, imamnya diri dia ikut diri, imamnya ruku dia ikut ruku, imam sujud dia ikut sujud, dan nggak boleh ketinggalan 2 rukun. Begitu juga nggak boleh ngeduluin imam 1 rukun. Aflahan. Gambaran sholat itu gambaran orang yang belajar. Wal khamisu, dan yang kelima, wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam. Pidato.